Dan sekarang kita akan lihat penghasilan saya dalam seminggu terakhir. Di tanggal 9 bulan 11 ya, saya mendapatkan $32. Dan selanjutnya tanggal 10 ini agak turun ya karena CPIC-nya juga turun ya. Ini saya mendapatkan $20 saja. Dan tanggal 11 bulan 11 ini $27, tanggal 12 $30, tanggal 13 $34, dan tanggal 14 $29, dan kemarin tanggal 15 ya saya mendapatkan $41. Dan hari ini tepatnya jam berapa? Jam 9 malam ya di sini. Saya mendapatkan $18,93. Jadi total-total selama 1 minggu terakhir saya mendapatkan $236. Sekarang saya akan kalikan 236 kali 15.000 aja ya. Kurs rupiahnya 15.000, 3.500.000. Ya, ini 1 minggu saya mendapatkan 3.500.000. Ya, lumayan lah. Ini mungkin setara gaji PNS golongan 4 ya. Ya, kalau misalkan teman-teman ingin mendapatkan penghasilan seperti ini, saya akan ajarkan semuanya ke teman-teman. Boleh langsung join kelas saya, harganya murah cuma 2 juta saja. Tapi saya ingatkan, itu semua hanya hook dari video ini. Artinya, saya tidak membuka kelas yang seperti ini. Ya, jujur saya membuat hook video atau opening seperti itu karena supaya teman-teman bisa stay di dalam video ini. Karena saya tahu kalau misalkan di awal-awal video saya menunjukkan nominal, teman-teman akan langsung stay di video ini. Dan inti video kali ini saya ingin membahas bisnis ludah penyedot darah newbie. Sudah siap? Kita langsung aja ke materi videonya. Ya, saya sering kali ditanya melalui DM atau bahkan melalui komentar YouTube perihal yang berkenaan dengan kelas cuan online. Jujur sebetulnya saya malas membahas perihal yang seperti ini karena saya yakin ketika videonya naik, banyak sekali polemik yang akan saya dapatkan. Seperti dulu ketika saya membuat video yang membongkar metode promosi CPA. Dan jujur setelah video itu naik, saya disebut penghancur bisnis orang lain, saya disebut pengkhianat, ya intinya yang negatif-negatif lah. Ya jujur sebetulnya saya nggak peduli dengan hal yang seperti itu, karena toh nggak berpengaruh juga ke finansial saya. Tapi yang membuat saya geram itu ketika keluarga saya pun ikut tertarik polemik ini. Kan itu bangke banget ya. Kelihatan banget kalau usaha yang mereka jalankan itu nggak sehat. Itu kasus pertama teman-teman, polemik pertama. Polemik kedua ketika saya membongkar penghasilan salah satu website streaming bajakan, akhirnya pun saya dirujak fans militan website tersebut. Padahal di situ saya hanya mengestimasi saja ya. Saya tidak tahu penghasilan aktual website tersebut itu berapa, tapi nggak tahu lah kenapa mereka pada marah. Ya nggak jelas juga ya. Ya, seperti itu teman-teman. Kita balik lagi ke narasi awal video ini, bisnis ludah penyedot darah newbie. Ya, memang bisnis yang seperti ini sudah jadi hal yang lumrah ya, apalagi di dunia internet marketing. Banyak sekali yang katanya para suhu ya, menjual ilmunya di dalam kelas. Jujur saya sendiri tidak tahu apa motivasinya ya. Ya mungkin suhu-suhu tersebut itu sudah kelebihan duit atau memang baik banget hatinya, makanya mereka rela membagikan dagingnya kepada orang lain. Atau mereka sedang mencari suntikan dana untuk bisnis mereka yang sedang sekarat. Ya jujur saya tidak tahu pastinya apa motivasi mereka ya. Yang jelas memang bisnis yang seperti ini bisnis yang menguntungkan. Silakan teman-teman cek sendiri, sekarang para afiliator TikTok yang sukses pun sudah pada punya kelas. Ada yang jual kelas lah, ada yang jual storybook lah, bahkan ada juga yang jual buku. Padahal itu TikTok loh yang terkenal konotasinya sebagai white hat. Ya paling-paling inti dari kelasnya itu cara bikin hook, cara upload keranjang kuning. Yang pasti isi dari kelasnya itu rata-rata teman-teman harus rajin upload. Padahal yang gitu-gitu saya yakin teman-teman sudah tahu ya, karena di YouTube pun sudah banyak yang membahasnya. Mungkin teman-teman join di kelas tersebut itu cuman ingin tahu cara dia memanage waktu, atau paling banter teman-teman ingin brainstorm ide konten saja ya. Bener kan? Atau mungkin kalian join kelasnya supaya kalian terciprat rezeki guru kalian? Nope. Itu nggak mungkin banget ya.
Karena rezeki itu udah ada yang ngatur. Tugas kalian itu cuman ikhtiar kan? Tapi pertanyaannya, ikhtiar kalian atau effort kalian udah maksimal belum? Kalau masih setengah-setengah, jangan harap rezekinya bisa sama dengan guru kalian. Itu nggak mungkin sekali, teman-teman. Ya, seperti itu, teman-teman. Itu baru kita ngomongin yang jalan di dunia white hat. Kalau di dunia grey hat atau black hat, itu lebih parah lagi, teman-teman. Kelas-kelas yang seperti itu udah banyak banget. Ada yang harganya cuma ratusan ribu, ada juga yang sampai puluhan juta. Tapi saya berani ambil kesimpulan kalau memang 50% dari kelas-kelas tersebut itu hanya cangkang. Kenapa saya ambil kesimpulan seperti itu? Terakhir saya mendapatkan komentar yang bertanya mengenai kelas si orang ini ya. Ya jujur sebelumnya saya juga tidak tahu ya orang ini siapa dan memiliki kelas apa. Otomatis kan saya scanning ya. Saya scanning di Facebook dan saya juga cross check backgroundnya. Terakhir saya chat orangnya dan saya tanya apa saja inti dari kelasnya. Ya ternyata setelah saya tanya-tanya kelasnya itu untuk beginner saja. Kenapa saya berani ngomong seperti itu? Karena sudah jelas dia kan bilang ini metode grey hat atau bahkan black hat ya. Tapi ketika saya tanya pakai cloaker dan pakai tracking tool nggak? Dia jawab tidak. Sedangkan ketika teman-teman terjun di dunia grey hat atau bahkan black hat, cloaker dan juga tracking tools itu adalah tool yang sangat diperlukan. Karena kalau misalkan tidak, itu sama saja dengan mancing di lautan, tapi menggunakan jorang untuk di sungai. Bisa dapat ikan? Bisa. Tapi pertanyaannya, ikan yang kalian dapatkan itu bisa nutup gak untuk beli solar perahu kalian? Dan kalau misalkan nutup, mau sampai kapan? Karena ketika kalian mancing di spot yang sama secara terus-menerus, maka otomatis ikannya akan habis atau pindah ke spot yang lebih dalam. Pertanyaannya, joran sungai berapa meter sih? Sedangkan kita tahu ikan-ikan yang besar atau yang mahal itu ada di kedalaman ratusan meter. Joran kalian mampu nggak? Joran kalian bisa nggak nembus ratusan meter? Kalau bisa, apa mampu nariknya? Ya, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Saya analogikan dengan mancing supaya teman-teman bisa paham. Ya, intinya kalau misalkan teman-teman bergabung di kelas yang seperti itu, teman-teman harus tanya dulu traffic source-nya dari mana, tool yang digunakannya itu tool apa saja, supaya teman-teman bisa mengestimasi dan berekspektasi sebelum terjun. Dan yang paling penting teman-teman pun harus paham kalau misalkan teman-teman menjalankan usaha yang serupa dengan guru kalian mungkin, walaupun caranya sama, sudah pasti hasilnya beda. Kenapa? Karena yang pertama rezekinya beda. Yang kedua, effort kalian beda dengan guru kalian. Yang ketiga, itu budget iklan yang beda. Ini kalau misalkan kelasnya membahas tentang media buying ya. Ya, memang kalau misalkan budget iklan beda, ya sudah pasti hasilnya juga beda ya. Selanjutnya, yang keempat, ini sebetulnya lebih ke teknis ya, yaitu timing. Kenapa timing? Karena timing itu sangat berpengaruh apalagi ketika teman-teman bermain di dunia buying. Ambil contoh saja, misalkan teman-teman itu mempromosikan sebuah obat kuat ya. Teman-teman iklankan di jam-jam kerja, jam 8 sampai dengan jam 5. Otomatis kan bapak-bapak nggak ada yang nonton iklannya ya. Ya paling kalau misalkan ada yang lihat pun orang-orang pengangguran ataupun istri-istrinya. Bisa beli? Ya bisa, tapi pertanyaannya, ya berapa persen sih pengangguran atau ibu-ibu yang ingin membelikan obat kuat untuk suaminya? Ya saya yakin persentasenya kecil ya. Itu alasan keempat, yaitu timing. Alasan yang kelima itu adalah data. Ya jujur kalau misalkan kita berbicara teknis mengenai tracking tools, kalau misalkan teman-teman pernah menggunakan tracking tool, teman-teman sudah pasti tahu apa itu zona ID. Jadi setiap teman-teman mengiklan, itu ada zona ID di penonton iklannya. Zona ID ini ada yang potensial, ada juga yang merugikan. Ya, kalau misalkan teman-teman baru kan mengiklan ya, otomatis kan teman-teman tidak mengetahui zona ID mana yang paling profitable dan juga tidak ya. Sedangkan kalau misalkan guru kalian kan itu sudah memiliki data ya, dia sudah memiliki zona-zona ID yang profitable. Jadi susah banget tuh kalau misalkan newbie ingin ngelawan gurunya sendiri.
Kenapa? Karena zona ID-nya sudah beda. Dia sudah memiliki zona ID yang profit, kita baru testing. Ya otomatis tingkat boncos untuk kita itu sangat besar. Dan saya yakin 1000% guru kalian gak bakalan mungkin ngasih zona ID profitable mereka ke kalian. Karena ya mereka sudah ngeluarin budget yang benar-benar besar untuk mendapatkan zona ID. Sekarang teman-teman minta dengan secara cuma-cuma, gak mungkin banget teman-teman. Ya, ini pernah saya praktekkan teman-teman. Jadi memang teman saya itu bermain affiliate AliExpress ya. Ya jujur saya belajar ke dia gitu kan. Saya belajar cara set iklan, dikasih. Saya belajar set tracking tool, dikasih. Tapi ketika saya minta zona ID, gak dikasih. Ya kenapa harus dikasih? Karena ya mereka juga tidak mau kehilangan daging mereka ya. Jadi ya seperti itu teman-teman. Walaupun metodenya sama, tetap saja hasilnya sudah pasti beda. Karena ya 5 alasan tadi. Jadi ketika teman-teman ingin mengikuti kursus, saya sarankan teman-teman harus riset terlebih dahulu ya. Dan kalau bisa ketika teman-teman ingin bergabung di kelas-kelas yang seperti itu, teman-teman pastikan dulu kalau misalkan kelasnya itu berkenaan dengan paid traffic atau media buying, ya teman-teman tanya dulu tool-tool apa saja yang mereka gunakan. Misalkan pakai Cloaker enggak, pakai tracking tool enggak, atau pakai spy tool enggak. Kalau misalkan ada ya dari ketiga tersebut yang dipakai, ya teman-teman bisa join. Kalau misalkan tidak ada satupun yang mereka pakai, itu sudah dipastikan kalau memang kelas tersebut itu untuk beginner. Dan teman-teman gak mau kan belajar dengan pemula? Belajar itu harus dengan yang expert teman-teman. Dan selanjutnya kalau misalkan teman-teman ingin join kelas, pastikan dulu outcome yang teman-teman akan dapat itu bukan hanya soal duit. Teman-teman cari kelas yang outcome-nya itu ngasih hard skill. Misalkan bisa bikin website sendiri, bisa bikin bot sendiri, bisa bikin aplikasi sendiri, atau kalau misalkan kelasnya itu berhubungan dengan desain, ya minimal teman-teman bisa membuat desain untuk undangan sendiri. Ya kalau tidak, teman-teman harus siap-siap aja. Uang untuk join kelas tersebut itu terbuang sia-sia. Karena ya itu akibat teman-teman tergiur dengan screenshot penghasilan saja. Kalau saya pribadi sih tidak pernah tergiur dengan screenshot penghasilan ya. Karena bagi saya duit itu akan mengikuti ketika kita sudah memiliki skill tertentu. Jadi tugasnya itu mempelajari skill-skill yang baru. Seperti itu ya teman-teman. Jadi memang di dunia ini nggak ada ya manusia yang bersayap. Jadi harap teman-teman bisa berhati-hati karena dunia ini nggak seperti yang teman-teman anggap. Terakhir, sampai jumpa di video selanjutnya. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me.